Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua, bagi umat Islam, itu berisikan bukan saja mengenai sejarah, ya, bukan saja mengenai kehidupan, mengenai ketakwaan, bukan saja mengenai perintah, bukan saja mengenai kejadian, namun yang utama itu adalah berisikan tentang tauhid. Inilah ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Ada 124.000 nabi di beberapa riwayat, di mana di antaranya ada 312 Rasulullah, yang semuanya membawa satu ajaran yang sama, yaitu tauhid. Tauhid itu bukanlah hal yang sepele. Bila ia merupakan hal yang sepele, maka tidak akan mungkin, ya, Allah tidak akan menurunkan ratusan ribu utusannya untuk mengenalkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada manusia. Coba bila kita cermati, sejak surat pertama di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, hingga surat terakhir, yaitu surat An-Nas, baik secara tersirat ataupun tersurat, semuanya mengajarkan tentang ketauhidan. Coba kita lihat, ya. Saya yakinlah bahwa kita semua di sini hafal yang namanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu minimal kita baca 17 kali dalam sehari bagi umat Islam yang sholat. Kalau yang nggak sholat, nggak tahu, ya. Isi dari surat tersebut jelas-jelas memaknai tentang tauhid. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah pada jalan yang lurus, begitu kan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah jelas-jelas doa yang merupakan kepada Allah bukti daripada ketauhidan kita. Atau dari awal, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam, gitu. Kan disebutkan di situ Rabb semesta alam. Atau ada lagi surat favorit juga nih, seluruh umat Islam hafal lafadznya. Isinya pun jelas-jelas mengajarkan tentang tauhid, yaitu surat Al-Ikhlas. Dari mulai anak-anak sampai orang-orang yang sudah dewasa dan sepuh pasti hafal semua. Bahkan ini menjadi surat favorit ketika sholat sehari-hari, sholat wajib, ya. Coba dilihat isi atau makna daripada surat Al-Ikhlas tadi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahus somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Bayangkan, tidak ada sebutan-sebutan lain, begitu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada zat lain yang setara, atau benda lain atau apapun lah yang setara dengannya. Ini adalah sebuah pengakuan dari kita bahwa Allah itu adalah pengakuan tauhid, ya, bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Sama semuanya juga dari mulai surat-surat yang lain, semuanya tersirat tentang tauhid. Ada juga yang tersurat secara jelas tentang tauhidnya. Namun coba kita telaah, ya. Kita hafal Al-Fatihah, kita sering baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, ya. Aku berlindung kepada Allahnya manusia, Rabbnya manusia. Qul a'udzu birabbil falaq misalkan juga, ya. Atau qul huwallahu ahad, atau Al-Fatihah. Itu surat-surat yang sering kita baca. Coba ditelaah surat-surat tersebut dan telaah juga kehidupan kita sehari-hari. Benarkah bahwa kita telah menjadikan tauhid itu hal yang utama dalam kehidupan kita? Ataukah justru tanpa kita sadari kita telah menyekutukan Allah? Jadi apa yang kita baca setiap harinya, surat-surat yang kita baca setiap harinya, justru malah berbeda dengan kelakuan kita sehari-hari, ya. Aktivitas kita sehari-hari, begitu, ya. Coba kita telaah satu nih. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid, yang oleh Rasulullah SAW dijuluki sebagai sang pedang Allah yang terhunus. Seorang panglima perang tertinggi di usia yang masih sangat muda. Usia 19 tahun dia sudah menjadi panglima perang. Di mana tidak ada satupun perang yang kalah dalam kepemimpinan beliau. Dan lebih dari 100 pertempuran yang beliau pimpin, tidak ada satupun yang mengalami kekalahan. Begitu hebatnya strategi perangnya, sehingga karena begitu hebatnya dan karena tidak pernah kalah dalam satu kali pun berperang, akhirnya jabatan sebagai panglima perang tersebut dicabut oleh Umar bin Khattab. Kenapa coba? Ini dilakukan guna menghindari kesyirikan umat Islam saat itu. Jangan sampai umat Islam ketika itu mengatakan bahwa perang-perang kaum muslimin itu pasti akan menang selama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpinnya, yang menjadi panglimanya. Di mana ucapan-ucapan seperti itu merupakan kesyirikan yang samar yang menjadi salah satu penyebab
pembatal keislaman kita. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, masyarakat kita sehari-hari saat ini. Bukankah saat ini banyak ucapan-ucapan yang semisal seperti itu? Misalkan begini, seandainya bukan karena si A, kepiawaian si A dalam mengemudikan kendaraan, mungkin kita sudah celaka semuanya, gitu kan. Seandainya bukan si A yang menjadi Pak RW misalkan, seandainya bukan si A yang menjadi gubernur, seandainya bukan si A yang menjadi lurah, gitu, pasti kehidupan kita mungkin tidak akan sebaik ini, begitu kan. Banyak lagi. Atau misalkan begini, saya hanya bisa sembuh bila saya minum Panadol. Saya bisa sembuh kalau saya ke dokter A. Ya, kan kata-kata yang semisal itu banyak sekali, begitu ya. Ada juga yang mengatakan begini, jangan hujan-hujanan nanti sakit. Nah, ya kan. Nah, ini sebetulnya adalah kata-kata yang yang menjerumuskan ke arah syirik-syirik. Dari awal syirik-syirik kecil akhirnya menjadi pembuka menuju kepada syirik yang besar, gitu kan ya. Sementara ini sering dilakukan, bahkan ke anak-anak kita sering dilakukan juga, begitu. Dididik anak-anak kita dengan kata-kata seperti itu. Nah, lawan dari tauhid itu adalah apa? Syirik, gitu ya. Nah, syirik menurut para ulama dikatakan bagaikan jejak semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Bayangkan coba, begitu samar, begitu tipis hijabnya. Itu orang-orang ulama-ulama masyhur yang mengatakan begitu. Mereka punya ilmu. Ilmu mereka, tauhid mereka luar biasa. Dengan tauhid yang luar biasa aja mereka mengatakan bahwa syirik itu bagaikan jejak semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, nggak kelihatan. Bagi kita apalagi, jangankan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, di atas marmer putih di terang siang-siang benderang saja mungkin tetap nggak kelihatan. Ya begitu samar, begitu tipis yang namanya hijabnya syirik itu. Coba kita perhatikan, syirik yang terang benderang saja umat Islam itu sudah banyak yang yang terjerumus. Padahal banyak yang paham bahwa itu adalah syirik, tapi tetap masih banyak yang terjerumus. Seperti apa misalkan sedekah bumi, sedekah laut, menanam kepala kerbau ya, bersih desa dan lain sebagainya, gitu kan. Kayak seni-seni itu ya, benda lumping atau apa gitu kan. Mereka menggunakan hal-hal yang berbau syirik, datang ke orang pintar, ke dukun, ya kan. Ya, itu syirik yang jelas, yang terlihat, tapi tetap dilakukan oleh umat Islam. Terjebak di dalam situ. Bagaimana dengan perbuatan syirik yang samar? Inilah yang banyak tidak diketahui oleh umat Islam dan paling ditakuti sebetulnya oleh para sahabat dahulu. Padahal syirik yang seperti kita ketahui itu merupakan perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ya, syirik adalah merupakan perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun, oleh ibadah jenis apapun, kecuali oleh taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad ishtara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 48. Jadi mengerikan gitu yang namanya dosa syirik itu. Tapi ya banyak orang yang terjerumus di dalamnya. Banyak sekali umat Islam yang telah menjalankan pembatal-pembatal keislaman dalam aktivitas mereka sehari-hari, namun mereka tidak menyadarinya. Bayangkan ketika mereka menjalankan itu, misalkan betapa meruginya kita. Ternyata kita beribadah sholat, puasa, zakat, ibadah haji, sedekah, baca Quran dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan kesyirikan. Nauzubillah. Kita beribadah sejak usia akil balik hingga saat kini, ya.
Katakanlah saat ini usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Usia akil balik kita adalah 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17. 15 tahun lah katakan paling lama. Berarti kalau usia 30 tahun saat ini sudah 15 tahun melakukan ibadah. Yang 40 tahun sudah 25 tahun melakukan ibadah. Yang 50 tahun sudah 35 tahun melakukan ibadah. Namun begitu kita melakukan satu buah kesyirikan, syirik akbar, kita sudah ibadah selama 35 tahun, tiba-tiba hari ini kita melakukan satu perbuatan syirik, yaitu syirik akbar, maka hilanglah seluruh amalan tersebut tanpa bekas, bagaikan butiran debu yang tertiup oleh ini angin topan, hilang tanpa bekas. Dan itu banyak yang terjadi, banyak sekali terjadi. Akhirnya mereka, pelaku-pelaku kesyirikan itu meninggal dalam kekufuran. Mereka nggak sadar bahwa amalan-amalannya hilang semua. Dan mereka terjerembab di dalam kekufuran yang nyata gitu. Ingatlah ya, bahwa Allah itu menciptakan kita semua termasuk jin adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Itu perintahnya, bukan beribadah kepada yang lain, bukan meminta kepada yang lain, namun hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Wa ma khalaqtanul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tolong diingat ya, bahwa ibadah tanpa tauhid, maka ibadah tersebut menjadi tidak ada. Tidak sah. Bukan hanya tidak sah, tidak ada aja. Ini sama seperti halnya bila kita sholat tanpa bertoharoh. Coba, sholat tanpa toharoh kira-kira gimana? Nggak ada itu yang namanya sholat ya. Dan jangan lupa juga, toharoh yang di dalamnya ada hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, maka toharoh tersebut menjadi rusak. Nggak sah juga. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah yang di dalamnya ada kesyirikan, maka ibadah tersebut menjadi rusak. Rusak berarti batal. Batal berarti tidak sah. Tidak sah berarti tidak ada. Nah, dengan tauhid kita akan mendapatkan ridha Allah. Kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di hari kemudian. Maka untuk itulah ya, mempelajari tauhid dan syirik itu menjadi kewajiban utama bagi umat Islam sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Karena apa? Karena dengan tauhid kita paham jalan menuju surga. Dan dengan mempelajari kesyirikan pun kita mengerti jalan menuju ke neraka.